Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi bersama saya Benny. Nah, kali ini kita akan belajar tentang yang namanya pemrograman database. Baik, langsung saja kita menuju materinya. Nah, teman-teman, jadi kan setiap kita itu pengen memulai sesuatu biasanya. Nah, tentu kita bertanya, ngapain sih belajar itu? Belajar tentang itu tuh ngapain, ya kan? Nah, pasti biasanya kita ada pertanyaan tersebut di dalam hati. Nah, makanya di sini adalah beberapa alasan yang mungkin logis atau rasional mengapa kita harus belajar tentang pemrograman database, ya. Poin pertama adalah bahwa nih kalau teman-teman yang bergerak di bidang yang bergerak atau mau bergerak, kan video ini kan ditujukan untuk orang umum. Salah satunya mungkin disebut sebagai otodidak, ya, developer otodidak yang mana sedang ingin belajar tentang IT. Nah, ya. Nah, jadi database itu merupakan salah satu pengetahuan dasar. Nah, jadi kalau teman-teman pengen belajar tentang IT, kemudian pengen mendalami IT, khusus dalam bidang pemrograman atau software development, maka database ini merupakan salah satu komponen dasar yang tentunya pasti akan dijumpai, ya, pasti dan harus dikuasai oleh seorang pemula. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwasanya nih nanti kalau kita bergerak di bidang pengembangan aplikasi atau app development, baik aplikasi yang berbasis desktop, kemudian website dan mobile itu sudah banyak sekali yang mengadopsi database, ya. Jadi dia nyimpan data nggak lagi secara lokal di dalam perangkatnya, enggak. Jadi dia sudah menyimpan data itu di suatu server, ya, suatu tempat yang disebut dengan server, sehingga datanya itu bisa diakses dimanapun juga. Nah, itu adalah alasan kedua, yaitu tadi semua aplikasi saat ini sudah menggunakan database. Nah, apply itu aplikasi desktop, website dan mobile. Nah, mungkin teman-teman ada yang awam, ya, tentang istilah-istilah ini. Nah, mungkin saya akan coba jelaskan sedikit. Kalau aplikasi desktop itu adalah aplikasi yang biasa kita jalankan di komputer misalnya, kemudian di laptop, ya, yang mana dia berjalan di sebuah perangkat komputer lah, istilahnya secara sederhananya gitu. Contohnya nih, ini PowerPoint. Ini saya install di PC saya. Nah, maka ini disebut sebagai aplikasi desktop. Salah satu contoh aplikasi desktop, ya, Office, kemudian Photoshop, kemudian dan lain sebagainya. Browser juga termasuk salah satu kategori aplikasi desktop. Nah, biasanya aplikasi desktop ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman seperti Java, kemudian Visual, bukan Visual, ya, C++, kemudian Delphi, Visual Basic dan lain sebagainya, ya, macam-macam bahasa pemrogramannya. Kemudian kalau website, nah website ini contohnya ya adalah seperti YouTube, ya, youtube.com, di mana aplikasinya itu diakses menggunakan link yang mana ketika kita membuka browser kita masukkan link. Kalau kita terhubung ke internet, nah nanti kita akan menuju link tersebut yang sudah kita masukkan, ya. Itu contohnya juga seperti facebook.com, instagram.com, kemudian apa lagi, google.com dan seterusnya. Teman-teman saya yakin pasti tahu. Kemudian untuk yang mobile, nah itu adalah aplikasi yang dijalankan di smartphone, baik itu yang berbasis Android maupun yang Symbian juga termasuknya. Kemudian yang berjalan di iOS, ya, iOS untuk yang iPhone. Oke. Itu adalah beberapa istilah yang digunakan dalam programming, ya. Oke, kemudian kita lanjut ke poin ketiga, bahwa nih alasan mengapa belajar database ini ialah, jadi pengetahuan tentang database ini bisa digunakan untuk mendapatkan income atau pendapatan, ya. Pendapatan bisa disebut sebagai gaji atau pokoknya mendapatkan uang dari kita mengerjain project database, nah gitu, ya. Contoh nih, saya dulu pernah ditawari
sebagai seorang untuk mengelola database berbasis Oracle di suatu bank dulu di daerah Bandung. Ya, itu gajinya kurang lebih 5 sampai 7 atau 8 juta ya. Nah, lumayan kan? Nah, dan itu cukup besar untuk seorang programmer ya, programmer muda seperti saya. Programmer awal ya. Ya itu. Nah, makanya jadi database ini juga cukup penting kalau dilihat dari sisi kita pengen mendapatkan pendapatan ya. Tapi tentu kalau pengen gaji atau upahnya besar ya tentu pengetahuannya juga harus diasah lebih dalam lagi. Nggak mungkin kita cukup belajar dasarnya aja, dasar pengetahuan database saja, terus ujung-ujung nanti kita ditawarin pekerjaan atau proyek database yang ratusan juta, nah nggak mungkin ya. Jadi teman-teman juga di samping di samping kita berandai-andai ingin mendapatkan income besar, nah di situ juga kita harus berusaha untuk menambah skill kita, kemampuan kita. Nah, salah satunya di bidang programming database. Oke, yang keempat, nah ini kalau teman-teman ini mahasiswa ya, mahasiswa atau mahasiswi jurusan IT, nah maka kalau masuk jurusan tersebut otomatis harus memahami yang namanya database. Nah, karena ya malu kan kalau seorang lulusan IT nggak tahu tuh database, nggak tahu cara mendesain database, kemudian nggak memahami tentang programmingnya, ya malu lah ya. Ya apalagi kalau orang awam nanya gini, kamu kan lulusan IT kan, informatika, coba dong aku pengen tahu apa yang namanya database. Terus lulusan tersebut bilang, aduh aku juga nggak tahu. Nah itu kan bikin malu ya. Ya jadi gini, ada istilah atau slogan ya yang saya suka, bunyinya seperti ini, malu boleh tapi malu-maluin jangan. Nah artinya apa? Artinya kalau kita belajar database misalnya di kelas atau dimanapun ya, ketika kita berdiskusi ya kita boleh malu untuk menyampaikan menyampaikan pendapat kita. Nah tapi jangan sampai malu-maluin, yaitu ketika kita ditanya kita nggak bisa jawab, ya itu mah rugi ya, rugi sekali. Apalagi kalau teman-teman adalah para pelajar yang sedang berada pada jurusan IT. Oke, itu aja dulu. Sebenarnya masih banyak poin-poinnya ya, cuma ini aja dulu deh yang saya utarakan. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan utama mungkin ya. Apa itu database? Nah, teman-teman, database atau basis data ya kita analisis dari ini dulu, kata pembentuknya ya. Nah, kalau database ini kan merupakan bahasa luar atau bahasa Inggris ya, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut sebagai basis data. Nah, database itu terdiri dari dua kata, yaitu data plus base. Data itu artinya nanti dulu ya, kita ke base dulu. Arti base adalah tempat atau wadah. Tempat atau wadah. Wadah terkumpulnya sesuatu, berkumpul atau terkumpulnya sesuatu. Punya sesuatu. Apa itu sesuatunya? Apa yang ngumpul di situ? Yang ngumpul di situ data ya. Oke, saya akan gambarkan tentang database mungkin dengan istilah lainnya. Nah, teman-teman bisa jadi tahu tentang Basecamp ya kan? Nah, Basecamp. Contoh nih, ada rekan, misalnya ada teman-teman lain itu yang ngajakin, kita nongkrong di Basecamp yuk. Nah, Basecamp kan artinya tempat orang ya, tempat orang nongkrong. Nah, analoginya seperti itu. Maka database juga merupakan tempat nongkrong dari data. Nah, oke, kira-kira gitu dari segi katanya. Base, untuk base dulu ya. Nah, sekarang apa itu data? Oke, teman-teman. Untuk memahaminya kita perlu perbandingan dulu ya. Jadi ini slide ini kita masih berada di sini. Kita coba ke slide berikutnya untuk memahami data. Nanti kita balik lagi ke slide ketiga ini ya. Oke,
Untuk memahami data, kita harus menyandingkannya atau membandingkannya dengan yang namanya informasi. Pasti begitu ya. Dimanapun pembahasannya pasti data dan informasi itu adalah dua hal yang berbeda. Oke, kita ke data dulu deh. Contoh, di sini ada daftar atau list dari apa sih angka-angka ini ya, 100, 95, 98, 60, 70, 85 dan seterusnya. Nah, kalau saya tanya gini, teman-teman, apa yang bisa kita ambil atau pengetahuan apa yang bisa kita dapatkan dari angka-angka ini? Nah, mungkin sebagian besar teman-teman pasti menjawab, ya nggak ada. Cuma tulisan angka ya kan, tulisan angka yang kayaknya nggak ada nilainya sih bagi saya pribadi. Nah, pasti itu yang terpikir di benak kita masing-masing ya. Nah, sekarang coba saya tambahkan sedikit, saya olah tulisan tersebut menjadi seperti ini ya. Nah, ini yang disebut sebagai informasi. Saya akan olah sedikit aja tentang informasi ini, tentang data ini, sehingga dia bisa kita pahami lah. Aduh, di mana untuk insert? Oh, ada di sini. Salah. Insert to the left ya. Nah, misalkan di sini satu lagi. Insert above. Oke. Nah, teman-teman, misalkan saya tambahkan, jadi data ini saya olah ya. Saya tambahkan yang seperti ini. Tambahkan kolom-kolomnya, judul dari tabel. Ya, ini kan tabel ya, yang enggak ada judulnya. Oke, di sini sebutin aja agama. Kemudian jangan agama deh, kepanjangan. MK1 aja deh. MK2 dan ini MK3. Oke. Kemudian di sini Beni, sini Rahman. Panjangannya. Oke. Sini Hakim. Nah, teman-teman, data yang tadi merupakan daftar dari angka-angka sekarang sudah kita olah menjadi seperti ini. Kira-kira ada nggak penambahan pemahaman lah ya, pemahaman baru yang bisa kita ambil dari data, dari tulisan yang barusan. Nah, saya yakin teman-teman pasti di sini sudah tergambar ya apa yang saya maksudkan. Artinya bisa nggak sih? Coba. Harusnya bisa ya. Oke, bisa. Bentar ya, saya ini dulu. Oke, supaya ini slide-nya jelas. Oke, teman-teman. Jadi data ini kita olah menjadi informasi seperti ini. Nah, kalau data kita sajikan, kalau data ya, nih tadi ya, ini saya olah, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, tabel pertama dan kedua ini pasti ada bedanya ya. Nah, kalau tabel pertama teman-teman ya nggak tahu maknanya. Tapi di tabel yang kedua ini, saya yakin teman-teman pasti bisa mengambil pengetahuan baru atau makna baru, yakni atau yaitu bahwa di sini ada daftar nama ya, seseorang, tiga orang, Beni, Rahman dan Hakim. Di mana di sini juga ada mata kuliah. Ini nilai MK itu mata kuliah. Nilai mata kuliah dari ketiga orang ini. Nah, si Beni dapat nilai 100 untuk mata kuliah pertama, mata kuliah kedua dapat 95, mata kuliah ketiga dapat 98 dan seterusnya sampai si Hakim. Nah, itu ya. Nah, jadi maksud saya itu apa? Maksud saya adalah perbedaan data dan informasi ya. Kalau data itu adalah suatu catatan ya. Suatu catatan atau record dari nilai-nilai tertentu yang mempunyai nilai benar atau salah, di mana dia cuma bentuknya catatan doang untuk yang mana dia tidak bisa memberikan makna apapun kepada pembacanya, gitu ya. Nah, seperti tadi, ini kan catatan doang nih, kita nggak bisa memahami apapun dari data-data ini. Nah, jadi artinya data itu kalau tidak diolah maka dia nggak bisa memberikan
pengetahuan atau penambahan wawasan kepada si pembacanya. Nah, bedanya dengan informasi adalah bahwa informasi itu merupakan data yang sebelumnya mentah atau belum diolah, kita olah dengan cara apapun ya. Misalnya kita tambahkan keterangan nama, kemudian mata kuliah. Nah, sehingga dia bisa memberi wawasan baru kepada pembacanya, maka itu disebut sebagai informasi. Nah, jelas ya? Saya yakin jelas. Coba saya tuliskan di sini dulu. Oke, apa itu data dan apa itu informasi? Data adalah adalah kumpulan records ya, sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris kumpulan record atau catatan atau rekaman ya, rekaman suatu nilai, rekaman nilai dengan nilai benar salah, dengan nilai benar salah ya, dia nilainya bisa benar bisa salah. Nih, contoh nih, kenapa bisa benar bisa salah nih? Misalnya pada mata kuliah 1 Beni ini tercatat mendapat mata kuliah 2 dulu. Beni tercatat mendapat nilai 95. Nah, ternyata pas dikonfirmasi Beni ternyata dosennya ternyata salah ngasih nilai, harusnya si Beni dapat 100. Nah, itu kan sifat data ya, bisa bernilai benar bisa salah. Artinya tadi 95 itu kan harusnya salah ya, karena di nilai aslinya harusnya dia dapat 100. Tapi kok di situ dapat 95 ya? Karena kan catatan itu bisa direvisi ya. Nah, itu maksudnya bahwa data itu bisa nilainya benar bisa juga salah. Oke, itu untuk data, itu kumpulan dari catatan suatu nilai-nilai yang mempunyai nilai kebenaran atau kesalahan, nilai benar atau salah. Oke, kemudian kalau informasi adalah oh ya ini kurang, yang belum bisa memberi wawasan lebih bagi pembacanya. Nah, gitu ya. Itu data. Kalau informasi adalah hasil pengolahan data sehingga pembaca bisa memahami makna tertentu atau wawasannya bertambah ya. Oke, sampai di sini saya yakin untuk definisi data itu pasti sudah jelas ya. Kemudian kita kembali tadi ya ke slide kedua ini, bahwa database itu terdiri dari dua kata, yaitu data dan base. Nah, base tadi pengertiannya tempat, dan data artinya rekaman dari suatu nilai tertentu yang belum bisa memberikan banyak makna ya. Nah, makanya di sini definisinya sudah ada sih kalau dilihat dari Google. Cuma tadi saya mencoba menjelaskan supaya teman-teman bisa paham betul apa itu data, kemudian perbedaannya dengan informasi ya, sehingga teman-teman bisa membahasakannya sendiri. Jangan full textbook ini jangan. Ya, artinya kalau ditanya data ya jangan baca dari definisi yang sudah ada, baca aja atau sampaikan aja dari yang sesuai dengan pemahaman teman-teman ya, dengan sesuai pemahaman, sesuai dengan bahasa kita sendiri. Nah, gitu. Oke, kita lanjut dulu. Oke teman-teman, jadi tadi definisi database. Nah, sekarang adalah jenis-jenis database ya. Kalau database itu dibagi jenisnya dari segi biaya pakai ya. Ada nggak biaya yang dikeluarkan ketika kita menggunakan database tersebut? Nah, itu ada dua ya. Jadi dari segi biaya pakai database itu ada dua. Yang pertama ada database yang berbayar, artinya kita harus membayar, misalnya kita beli program database nih, kita harus bayar 1 juta misalnya, maka kita harus bayar dana tersebut untuk bisa menggunakannya. Contohnya adalah Oracle yang berbayar. Ya, teman-teman bisa searching aja di Google, ada tuh banyak penjelasannya. Oracle itu bukan gini kalau nggak salah, Oracle ya. Nah, gini, maaf, salah tulis. Kemudian ada juga yang gratisan, contohnya seperti MySQL ya. MySQL itu kalau kita menggunakan programnya gratis saja, enggak didenda atau di apapun ya. Oke, kemudian kalau dari jenis struktur database-nya,
Maka database itu terdiri dari dua jenis juga. Ada yang SQL dan ada yang NoSQL. Sekarang apa itu SQL ya? Oke. SQL itu singkatan dari S-nya adalah structured, Q-nya adalah query, L-nya adalah language ya. Artinya language adalah bahasa kan, kemudian query adalah perintah, structure artinya terstruktur. Nah, artinya apa? SQL merupakan jenis database yang dalam menyimpan data itu tersusun secara terstruktur. Terstruktur gimana? Nah, jadi strukturnya itu dibuat dalam bentuk tabel ya, tabel database. Contoh ini saya akan kasih jelasnya ya. Nah, jikalau di database yang SQL, nih database-nya disebut sebagai DBMS ya, Database Management System. Di dalam DBMS itu ada banyak database sesuai dengan yang dibikin oleh programmernya, dan di dalam database tersebut ada tabel-tabelnya ya. Kita menyimpan data itu di dalam tabel ya. Nah, makanya tadi saya jelaskan bahwa struktur dari SQL itu dia dibuat dalam bentuk tabel, yaitu baris dan kolom. Nanti kita akan lihat contoh yang lebih real ya ketika kita masuk ke slide berikutnya. Oke, nah kemudian jenis kedua adalah NoSQL. Artinya kalau kita tambahin no di sini, no, tidak. Bahasa perintah yang tidak terstruktur ya, tidak terstruktur. Artinya apa? Cara dia menyimpan data itu tidak dalam bentuk tabel, tidak dalam bentuk baris dan kolom, akan tetapi dalam bentuk list atau daftar ya. Nah, saya akan kasih contohnya kepada teman-teman. Ini dia. Ada dua jenis database-nya. Nah, ini adalah database yang SQL, di mana nih data-data ya, fieldnya aduh susah ya, saya terangkan ini dulu mungkin ya. Struktur dari database yang SQL, jadi ada tabel, ada DBMS, ada database. Di dalam tabel ini ada nanti yang disebut sebagai field dan ada yang disebut sebagai record. Field itu apa nih? Field itu adalah judul dari tabelnya. Ini judulnya adalah date. Field yang kedua adalah output, gitu ya. Field adalah date dan output ini atau judul tabel. Sedangkan record adalah nih catatan dari data-data ya. Jadi di field record ini datanya 2017 bulan 4 01. Nah, gitu. Di outputnya 1,1 bla bla bla. Nah, ini adalah records ya. Nah, record. Nah, gitu. Jadi di dalam database SQL semua datanya itu disusun seperti ini di dalam kolom dan baris ya. Jadi data yang ini masuk dalam kolom date, yang ini masuk dalam kolom output ya. Tersusun seperti tabel, ada kolom dan barisnya. Dan ada field-fieldnya ya. Nah, beda dengan yang jenis NoSQL teman-teman. Kalau yang NoSQL dia enggak dalam bentuk ini, enggak dalam bentuk tabel, tapi dia datanya disimpan dalam bentuk ini, list ya. Jadi misalkan tadi ini adalah fieldnya punya field lagi di dalamnya. Di dalam field ini ada yang namanya recordnya. Beda ya. Dari segi tampilan juga beda. Dan teman-teman pasti bisa membedakannya ya. Yang SQL dan NoSQL beda ya tampilannya. Nah, gitu. Nah, itu adalah perbedaan SQL dan NoSQL, jenis database SQL dan NoSQL. Oke. Sekarang kalau ada dua jenis database tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, gitu kan? Oke, tentu ada SQL dan NoSQL ini ada kelebihan dan kekurangan. Kalau yang SQL, nah SQL ini kelebihannya adalah dia mudah dipahami ya, karena data-data itu dibuatkan dalam bentuk tabel. Nah, coba teman-teman kalau data-datanya dibuat dalam bentuk list seperti ini, tentu agak lebih susah membaca datanya ya, ketimbang dengan
tabel seperti ini. Apalagi nanti kalau di sini lebih banyak field misalnya, atau lebih banyak jenis data yang pengen kita gunakan, pasti lebih susah ngebacanya. Itu keuntungannya satu, karena dia terstruktur, otomatis si pembaca ini akan lebih mudah mengenali data-datanya ya, dibandingkan dengan yang NoSQL. Kemudian juga kalau yang SQL ini banyak ya aplikasi, enggak sih, itu dulu aja. Tapi kalau kekurangan SQL ini adalah dia kalau datanya itu ukurannya besar sekali, misalnya jutaan gigabyte, jutaan terabyte, nah dia nggak bisa menghandle data sebanyak itu ya. Nah, itu kelemahan dari SQL. Nah, sedangkan kalau yang NoSQL tadi kelemahannya adalah apa? Datanya itu disimpan dalam bentuk daftar data ya. Sehingga kalau kita pengen ngebacanya itu cenderung lebih sulit atau lebih susah dari yang SQL, karena dia tidak ini ya. Karena dia tidak terurut dalam tabel. Tapi masih kebaca kan. Cuma maksudnya lebih sulit daripada yang SQL. Nah, keunggulannya dari SQL bahwa secara praktik ya, artinya kalau kita bikin program menggunakan Firebase ini, dia bisa menampung banyak sekali data teman-teman. Nah gitu ya, mau datanya yang ribuan giga kayak, mau yang ribuan tera kayak, jutaan tera, nggak masalah bagi yang NoSQL, bisa ditanggungnya, bisa ditampung gitu ya, bisa dikelola dengan baik. Nah tuh, kemudian untuk contoh-contohnya ya, yang SQL itu MySQL, SQLite. Nah di sini ada beberapa database, 14 database yang populer di tahun 2021 katanya. Simbol-simbolnya teman-teman bisa cari di Google. Kemudian untuk yang SQL ini contohnya MongoDB, kemudian MariaDB, dan banyak lagi ya. Firebase juga salah satunya. Lanjut. Oke, jadi kata saya juga tadi di awal-awal ya, jadi aplikasi yang menggunakan database itu ada 3 jenis, yaitu desktop, website, mobile. Kalau teman-teman bingung, misalnya gini, game, kalau game gimana ya? Game itu kan diaksesnya lewat mana? Lewat smartphone. Nah berarti dia mobile gitu ya. Gitu deh, teman-teman pasti bisa mencari analoginya sendiri ya. Contoh yang desktop itu kalau teman-teman pernah ke ke minimarket gitu ya. Nah mereka di situ menggunakan aplikasi pembayaran ya, yang dibuat menggunakan aplikasi desktop, kan dia pakai komputer ya untuk inputnya. Nah itu menggunakan aplikasi desktop untuk pembayaran minimarket contohnya. Kalau yang website contohnya kayak whatsapp.com, kemudian wikipedia.com, facebook.com, dan lain sebagainya, teman-teman pasti tahu. Kemudian untuk mobile juga ada YouTube app, Shopee app, Tokopedia app. Nah, YouTube, Shopee, dan Tokopedia ini juga mempunyai aplikasi website ya, yaitu youtube.com, shopee.com, tokopedia.com, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Ini adalah beberapa aja yang saya sebutkan. Oke, yang paling populer katanya MySQL ya. Oke, selanjutnya cara kerja database. Nah, gitu ya. Ini ada gambar, saya jelaskan nanti. Kita ke poin-poin ini dulu ya. Bahwa katanya poin pertama bahwa database itu bisa bisa atau tidak digunakan. Jadi aplikasi, kalau kita bikin aplikasi itu boleh aja mau pakai database, mau nggak pakai database nggak masalah, sesuai dengan tujuan pembuatannya. Ini cukup aplikasi gini maksudnya, sesuai dengan tujuan pembuatannya. Kalau tujuan pembuatannya untuk memproses data seperti menghitung data, contohnya kalkulator, ya nggak usah pakai database ya. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi tersebut untuk menyimpan data dan harus diakses melalui internet, nah maka itu pasti berbasis database ya. Kemudian poin kedua, bila kita menggunakan database maka informasi di luar perangkat harus diakses dengan melihat perangkat orang lain. Nah, contohnya gini,
Teman-teman saya yakin pernah ini ya, ikut kegiatan contohnya, kemudian temennya bikin foto-foto tuh selfie atau apa misalnya di suatu kegiatan tersebut. Nah, ketika teman-teman mau apa lihat hasil fotonya, otomatis teman-teman kan minjem minjem atau minta liatin di HP temen itu kan. Nah, ya kan. Nah, itu kalau kita nggak pakai database. Nah, sekarang kalau kita pakai database misalnya, teman yang tadi si B, contohnya teman si B ngupload ke WA, grup WA teman-teman misalnya. Nah, di sana kan artinya si B tadi ngupload ke servernya WhatsApp, sehingga data yang tadi cuma di perangkat dia bisa diakses oleh semua orang yang ada di dalam grup, ya kan. Nah, dia menggunakan database WA, kemudian dari situ semua datanya bisa diakses oleh semua anggota grup. Nah, itu yang dimaksud pada poin kedua ini ya. Oke, kemudian nih kalau teman-teman diminta untuk mengidentifikasi aplikasi mana yang termasuk database, mana yang enggak, lihat ciri-ciri berikutnya. Poin pertama, aplikasi yang berbasis database itu pastinya datanya bisa diakses lebih dari satu perangkat. Nah, contohnya kayak tadi, kalau gambar tadi ya, gambar dokumentasi tadi cuma bisa diakses di satu perangkat, di satu HP teman B tadi, maka itu tentu nggak menggunakan database ya. Nanti kalau dia sudah upload ke suatu media sosial misalnya, atau ya media sosial, nah itu pasti aplikasinya menggunakan database ya. Kemudian poin kedua, memerlukan pengaksesan data tanpa terpaut waktu dan tempat ya. Ya teman-teman tahu kan, contohnya YouTube aja nih, bisa diakses 24 jam nonstop, kemudian diakses dari mana aja selama kita punya koneksi internet dan kuota kan, pasti bisa diakses. Nah, itu maksudnya ya, bisa diakses dari manapun tanpa terpaut waktu dan tempat. Kemudian poin ketiga, penggunaan skala besar. Nah, kalau contoh yang tadi masih ya, yang foto kegiatan oleh si B tadi, si B kan nyimpan gambarnya di HP-nya misalnya. Nah, itu kan kapasitasnya terbatas, bisa jadi 16 GB doang HP-nya, punya ROM-nya, atau 32 GB doang, atau 128 GB, atau malah 1 tera. Itu kan terbatas. Nah, sedangkan biasanya database yang ada di internet itu ya ukurannya mungkin bisa ratusan, ribuan, bahkan jutaan terabyte ya. Jadi dari skalanya, database ini jauh menang dari perangkat lokal, perangkat lokal lah, perangkat kita pribadi. Oke, nah kemudian cara kerja database. Nah, misalkan teman-teman nih lihat YouTube ya, lihat YouTube. Ini teman-teman, kemudian di sini oke, di sini adalah servernya ya. Dua ini servernya. Oke, teman-teman mencari video di YouTube. Nah, maka teman-teman pertama pasti mengirim request aplikasi YouTube-nya. Dia akan mengirim permintaan, carikan video ini dong. Nah, setelah dicari kemudian disampaikan ke server, ya, sampaikan ke server, maka teman-teman akan kalau ini diminta password ya, sebenarnya enggak kayak gini. Teman-teman akan diberikan data, dikirimin data. Nah, datanya apa? Daftar video sesuai kata kunci pencarian ya. Kemudian teman-teman milih videonya misalnya video yang pertama. Oke, dipilih, kemudian server akan mengirimkan videonya ke HP teman-teman. Nah, gitu cara kerja database ya. Oke, saya kira gitu aja. Kalau nggak jelas mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar atau cari aja di Google bisa ya. Nah, di sini ada istilah-istilah database, teman-teman pasti sudah familiar tadi ya, sudah saya jelaskan juga. Ada tabel, ada field, ada record, key ini belum kita jelaskan. Nanti mungkin di video selanjutnya ada juga SQL. Oke, selanjutnya hierarki database tadi sudah dijelaskan ya.
DBMS. Nah, DBMS itu apa? DBMS itu biasanya software atau aplikasi yang bertugas untuk mengatur semua database yang ada di dalam suatu sistem. Misalnya saya punya laptop nih ya, laptop saya. Nah, jadi supaya databasenya nggak amburadul, nah jadi diperlukan suatu aplikasi yang disebut sebagai DBMS. Jadi jangan bingung ya, kalau disebut DBMS ya, yaitu aplikasi manajemen database. Contoh DBMS tadi seperti kita jelaskan juga tadi, ya MySQL itu DBMS ya, salah satu aplikasi DBMS. Kemudian di dalam database ada tabel. Nih gini. Jadi teman-teman, kita itu nyimpan data sebenarnya di dalam tabel ya, di dalam tabel kayak tadi tuh. Nah di sini kita nyimpan data di dalam tabel. Oh yang ini deh. Oke. Kita nyimpan data di dalam tabel sebenarnya, lebih tepatnya di dalam tabel tersebut ada field-fieldnya, dan masing-masing field itu memiliki jenis data yang masing-masingnya tersendiri. Kalau jenis data date disimpan di field date ya. Nah ini kan nggak ada kan data yang 1, 1, ini masuk ke date, nggak ada kan, cuma data tanggal yang masuk di date. Sedangkan juga sama halnya dengan output ini, nggak ada data tanggal yang masuk ke field output ya, karena dia sudah tersusun secara terstruktur atau teratur, sehingga datanya nggak mungkin ketukar tempat ya. Nah itu, jadi data itu disimpan di tabel, di dalam field ya, di dalam field. Datanya sendiri disebut sebagai record ya, record disimpan di field disimpan di tabel. Artinya semua tabel ini pasti memiliki field dan record ya. Kemudian semua tabel-tabel ini disimpan di dalam database. Nah ya, database 1, 2, 3 ya. Dia memiliki tabel masing-masing. Nah, semua database-nya ada diatur oleh sistem yang disebut sebagai DBMS atau Database Management System. Dalam hal ini yang kita akan coba di tutorial ini adalah program MySQL ya. Oke. Nah ini teman-teman, sudah banyak kita singgung juga tadi. MySQL itu apa? MySQL adalah perangkat lunak untuk mengatur basis data ya, yang berbasis jenis database-nya SQL atau terstruktur. Nah gitu ya, bukan yang NoSQL ya. Teman-teman pasti masih ingat penjelasan ini tadi. Oke, kenapa kita menggunakan MySQL? Nah, alasan pertamanya itu karena fitur-fiturnya ya. Nah, alasan pertamanya adalah ini, karena MySQL itu dia bisa digunakan di website, di desktop, atau juga di aplikasi mobile, sehingga teman-teman kalau ngoding MySQL gampang ya, gampang untuk beradaptasi dengan aplikasi, mau di website kayak mau di desktop, mau di mobile kayak gampang. Nah, beda dengan Firebase. Kalau Firebase nggak bisa di desktop. Nah, bisanya di mobile, bisanya di website mungkin gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Alasan lain tentunya fitur-fiturnya lain, misalnya relational database system, arsitektur bla 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 dan seterusnya. Oke ya. Oke, kemudian nah di sini kita akan melakukan instalasi exam. Nah, sebelum ke instalasi, jadi di sini saya akan benar-benar menginstal exam ya, supaya teman-teman tahu cara instalasinya, juga cara input datanya. Cara menjalankan MySQL di exam tersebut melalui exam. Oke, kita ke pengertiannya dulu ya. Nah, exam itu apa? Nah, exam adalah sebuah aplikasi di mana singkatan exam, X-nya itu untuk sistem operasi apapun ya, bukan Linux ya. X itu adalah sistem operasi manapun. Jadi dia bisa digunakan di Linux, di Windows, di macOS ya. Kemudian ada A-nya Apache, M-nya MySQL, P-nya PHP, P keduanya adalah Perl. Yaitu merupakan perangkat lunak. Dia sudah, nah gini teman-teman, perangkat lunak yang sudah mengantongi atau memuat aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk menjalankan 3 buah bahasa pemrograman ini ya.
Contoh nih, MySQL. Nih, zaman dulu sebelum ada Exam, kita itu harus menginstal aplikasi MySQL dan Apache secara terpisah. Nah, gitu ya. Sehingga MySQL-nya bisa dijalankan. Nah, sama juga seperti PHP, harus diinstal Apache dan PHP apa? Server PHP-nya. Nah, dengan adanya Exam kita lebih mudah cukup install satu buah aplikasi ini. Nah, semuanya bisa kita jalankan, ya. Oke. Nah, perlu diketahui juga bahwa MySQL ini merupakan bahasa server side ya. Tadi saya jelaskan di cara kerja ini tadi. MySQL itu disimpan dalam server, dieksekusi di server ya, karena data itu disimpan di server, sehingga otomatis dia merupakan bahasa yang dieksekusi di server atau server side. Server side itu bahasa Indonesia adalah di sisi server, artinya dijalankan di server gitu ya. Oke, kemudian untuk menginstal Exam ini teman-teman harus download dulu aplikasinya di link ini ya. Bisa dilihat aja, diketikin di Google pasti muncul ya. Kemudian tadi ya, kalau kita pengen ngejalanin MySQL, pengen bikin database dengan MySQL, install dulu Examnya. Nah, gitu ya. Oke, ini kayaknya slide terakhir. Kita langsung ke ini dulu ya, langsung ke instalasi Exam. Nah, teman-teman, kalau sudah ngedownload Exam nih, nanti kita akan dapat file master ya, yang ekstensi atau formatnya .exe. Oke, teman-teman, cara install Examnya gimana? Nah, tinggal double klik aja, double klik. Kemudian ikuti instruksinya, tinggal next ya, mudah sekali. Oke. Oh ya, versi dari Exam ini ada banyak ya, ada yang X64 nih untuk yang komputer berbasis 64 bit. Kemudian kalau di sini saya pakai versi 7.3.7. Nah, mungkin versi terbaru pasti di atas yang saya gunakan ini ya, nggak apa-apa ya. Oke, next saja. Kemudian di sini yang paling penting dicentang untuk kita saat ini adalah MySQL ya, harus ada centangnya. Atau kalau nggak mau capek-capek atau nggak mau susah ya, centang aja semuanya, nggak apa-apa. Next, nah ini pilih folder di mana kita mau meletakkan instalasinya. Dia otomatis install di sini ya, di C, di directory C. Nah, di bagian sini nanti diinstal di dalam folder Exam. Kita bisa milih di mana di folder lain. Nah, tapi biasanya ini saya biarin aja di directory atau folder ini. Next saja. Kemudian nih nggak usah di supaya kita nggak keganggu dengan tampilan yang muncul saat aplikasi berakhir ya. Next saja. Next. Nah, ini adalah proses instalasi Exam, teman-teman. Gampang ya. Nah, tapi meski begitu, teman-teman, setelah instalasi ini masih ada tahapannya ya, yaitu pengecekan apakah benar instalasi itu sudah berhasil atau sukses ya. Karena apa? Karena biasanya beberapa kasus ya, ada juga Exam itu yang nggak bekerja setelah diinstal. Nah, gitu. Contohnya misalnya ketika ada dua buah aplikasi Exam yang terinstall. Nah, itu bisa jadi mengakibatkan Examnya gagal dijalankan gitu ya. Oh ya, saya lupa, Exam itu ini ya, aplikasi server localhost ya. Jadi aplikasi server yang mana dia menjadikan PC kita itu bertindak seperti server yang bisa diakses tanpa ke internet gitu ya. Nah, gitu. Karena kan tadi MySQL itu dia perlu internet ya untuk bisa berjalan. Oke, gitu. Perlu internet, perlu server ya. Sedangkan server kan kita tahu tuh ada di internet ya, seperti Google data center atau server Google, server YouTube. Nah, itu kan adanya di internet, di lokasi lain ya yang terhubung ke internet. Nah, makanya nggak mungkin kita mengakses dalam belajar ini, kita nggak mungkin mengakses server orang
otomatis ya kita perlu memakai server sendiri. Nah, cara membuat servernya tinggal install Exam ini. Jadi deh server localhost-nya ya. Server localhost atau server yang dijalankan pada PC pribadi, komputer pribadi gitu ya. Oke, kita tunggu dulu aja prosesnya. Nah, dan video ini saya berharap banget bisa bermanfaat bagi teman-teman, apalagi yang yang baru belajar coding ya, baru belajar coding. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Ya, dikit lagi. Kita tunggu ya. Lumayan. Oh ya, nah setelah instalasi ini kita akan coba bikin ini. Kita akan coba bikin database ya. Ada dua cara untuk membuat database. Yang pertama secara GUI atau melalui tampilan GUI, dan yang kedua dengan cara CLI atau Command Line Interface. Ini akan saya jelaskan di video selanjutnya ya. Oke, tadi katanya instalasinya sudah. Kayaknya kita langsung jalanin aja ya. Cek centang ini supaya Exam control panelnya muncul. Enggak usah deh, jangan kita hilangkan dulu. Saya akan jelaskan gimana caranya teman-teman ngeakses Exam ya. Finish. Oke, kita akan cari Examnya sudah terinstall atau belum ya. Kalau sudah terinstall tuh biasanya ada di sini, di start, kemudian cari aja bawah Exam. Nah, kalau kosong seperti ini artinya harus kita cari cara lain. Coba ketikin exam pp. Nah, kalau muncul gini salah ya. Harusnya tuh muncul di sini exam control panel, bukan yang ini ya. Ini adalah file master instalannya, file instalasi ya. Bukan. Nah, makanya kalau menginstal exam tuh harus benar-benar dilihat ya teman-teman. Kalau nggak ada di sini berarti kita harus cari di sini. Di C. Nah, di sini ada folder exam. Kemudian kita ke bawah dikit, dan di sini ada exam control panel ya. Ini untuk instalasi yang nggak muncul di start ini. Ketika kita ketikin exam control panel. Oke, double klik. Kemudian di sini gunain bahasa Inggris. Kalau ini bahasa Jerman kalau nggak salah ya. Save aja. Nah, untuk menjalankan MySQL teman-teman klik start untuk Apache dan start untuk MySQL ya. Kalau dua ini nggak di start ya nggak bisa. Nggak bisa teman-teman. Oke, di close saja, nanti dia berjalan di background. Nah, di sini sudah ada ya di taskbar ini. Bisa diklik 2 kali, nanti jendelanya muncul kembali. Close saja. Untuk ngebukanya bisa di sini juga ya. Nah, oke. Kita periksa. Nah, jadi exam itu jalaninnya di sini. MySQL itu jalaninnya di browser. Kemudian kita ketikin localhost php myadmin, localhost garis miring php myadmin ya. Enter. Oke. Nah, kalau muncul seperti ini artinya berhasil ya. Nah, kita akan coba bikin database dulu. Pertama, database-nya apa ya? Database-nya, oh tadi kita sudah bikin contoh ya. Contoh untuk menyimpan data ini. Nah, ini ada tabel, kita sebut aja ini ya. Database-nya DB mahasiswa ya, db_mahasiswa. Nah, saya tuh biasanya kalau bikin database tuh dimulai dengan kata db_ baru nama database-nya, supaya memudahkan saya pribadi gitu ya. Oke, untuk bikinnya create aja, klik create, kemudian kita diberi ini, langsung diberi opsi bikin tabel langsung. Nah, langsung bikin tabel. Tabelnya apa tadi? Tabel nilai misalnya. Nilai. Oke, saya juga kalau bikin nama tabel itu biasanya dimulai dengan tb_. Nah, gitu ya, baru nama tabelnya. Oke, kolomnya berapa?
kolomnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Kolom atau field disebutnya ya. 4 bener, oke. Tinggal go. Nah, kemudian kita di sini kasih nama, di sini apa? NIM ya. MK1. Kemudian di sini MK2 dan di sini MK3. Oke, nama ini varchar aja deh. Nah, ini teman-teman saya akan kasihkan di di video berikutnya ya. Apa yang kenapa sih ini harus 100, ini harus berapa, harus 30, ini kenapa varchar ini ente. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke, kemudian di sini kita jadikan primary key. Untuk key juga akan saya jelaskan di video berikutnya ya. Jadi saksikan aja nanti. Oke, kalau sudah save aja. Mudah-mudahan bisa. Nah, gitu ya. Ini adalah tabel yang sudah kita bikin. Datanya kosong kan. Nah, terbukti kalau kita klik browse, ini nanti datanya kosong. Ini tabelnya, di dalamnya belum ada data apapun. Oke, cara masukin data, ini ada menu insert. Kita masukin satu buah data BNI ya. Pertama BNI tadi nilainya apa? Oke, 19598. 19598. Oke, kalau kita pencet go ini berarti cuma data yang ini yang kesimpan. Kalau go yang ini cuma data ini yang tersimpan. Kalau go yang ini semua data yang kita inputkan di dua buah inputan ini tersimpan. Nah, gitu ya. Pusing dah. Oke, kita pengen simpan yang ada di sini aja, berarti klik go yang ini. Go. Oke, ini one row inserted, artinya datanya sudah di-insert. Gitu ya. Nah, ini ada tulisan coding. Nah, kita akan belajar ini di video berikutnya. Data yang sudah dimasukkan bisa dilihat di menu browse ini. Nah, kelihatan kan? Oke, ada data, ada tabel. Nih, tabelnya TB_nilai di dalam database DB mahasiswa, di mana field-fieldnya adalah nama, record dari nama adalah Benny, field MK1 recordnya 100, field MK2 recordnya 95, field MK3 recordnya 98. Kalau mau tambah lagi tinggal insert lagi, go. Nah, gitu ya teman-teman, saya yakin paham. Nah, itu dulu teman-teman. Saya kira video ini juga sangat panjang ya. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan apa sih pengetahuan dasar tentang database, kemudian instalasi exam dan cara membuat database menggunakan yang namanya PHP MyAdmin ya. Segitu dulu aja. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian mohon dimaklumi. Kalau ada yang masih bingung silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.